Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Puri dalam pembelajaran online. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, materi IPA. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan bagian-bagian tulang sebagai alat gerak manusia dan menyebutkan jenis-jenis otot pada tubuh manusia. Anak-anak, coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, ayo kita amati organ gerak manusia yang berupa tulang. Ada tulang tengkorak, ada rahang bawah, kemudian tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, kemudian di bagian dada ada tulang dada. Nah, yang beruas ini namanya tulang belakang. Kemudian ada tulang panggul pada bagian panggul. Ada tulang pengumpil pada bagian lengan. Tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha pada bagian kaki, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Banyak bukan? Nah anak-anak, tulang atau rangka tergolong alat gerak pasif. Adapun fungsi rangka yaitu yang pertama sebagai penegak tubuh, yang kedua pembentuk tubuh, yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya pembentukan sel darah merah. Yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Nah, rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang beraneka bentuk. Di antaranya, 1, tulang berbentuk pipa. Yang kedua, tulang berbentuk pipih. Dan yang ketiga, tulang berbentuk pendek. Kerangka manusia terdiri dari 3 kelompok, yaitu tulang bagian kepala atau tengkorak. Yang kedua, tulang bagian badan. Yang ketiga, tulang anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Anak-anak, sekarang mari kita pelajari tulang-tulang yang ada pada organ gerak manusia, yaitu tangan dan kaki. Kalian lihat pada bagian tulang lengan
Ada tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, ada tulang pengumpil yang lurus dengan jempol, boleh disingkat pilpol supaya kalian mudah mengingat. Pengumpil dekat dengan jempol atau lurus dengan jempol. Kemudian tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Sedangkan pada organ gerak kaki atau tulang pada kaki manusia diantaranya tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, kalian dapat mempelajari fungsi-fungsinya. Di antaranya, fungsi dari tulang hasta yaitu memungkinkan pergelangan tangan memutar. Tulang atas sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian fungsi dari tulang pengumpil yaitu sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama lengan bagian bawah. Adapun fungsi tulang pergelangan lengan atau tangan yaitu untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Kemudian pada tulang telapak tangan gunanya atau fungsinya untuk memberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang pergelangan. Silakan kalian mencari fungsi-fungsi tulang, paha, dan lain-lain pada buku siswa halaman 68 dikerjakan ya. Kalian bisa cari di buku sumber, bisa dari buku cetak ataupun internet. Kemudian anak-anak, organ gerak yang kedua atau alat gerak manusia yang kedua yaitu otot. Kalian lihat pada gambar, sebagian besar tubuh kita adalah terdiri dari otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Otot jantung ini tidak pernah berhenti ya, selalu bekerja. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot pada manusia diantaranya 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kalian perhatikan pada gambar, ciri-ciri otot polos diantaranya waktu kontraksi 3-180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos adalah lambat dan mudah lelah. Kemudian otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik.
Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kalian perhatikan pada gambar. Ciri-ciri otot lurik diantaranya bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dan diperintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung diantaranya otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang terakhir otot jantung bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu kerja dari otot jantung, jadi harus terus-menerus. Kalau otot jantung berhenti berarti kita tidak bernyawa. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Pernahkah kamu kesleo? Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Nah, anak-anak, berarti kalian harus menjaga otot kalian supaya tidak terjadi kesleo atau kram. Dengan cara apa? Melakukan gerakan pemanasan. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin agar otot kalian terbiasa. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot dengan krim khusus otot atau krim otot. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan di antaranya, organ gerak manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemudian, rangka tersusun dari 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Tangan dan kaki merupakan alat gerak manusia.
Dan yang terakhir, otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Guru. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi pada Google Classroom. Dan selamat belajar. Jangan lupa banyak membaca buku referensi ya, supaya kamu mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.